Oke, bagaimana dengan jaringan? Apakah Anda melihat ex-Kapolres ini bekerja sendiri atau ada jaringan dalam kasus kejahatan seksual atau ada pihak-pihak lain yang terlibat? Ya mesti ya, karena apa, bayangkan begini, pada saat yang bersangkutan sudah melakukan pelecehan terhadap anak-anak itu, dan kemudian lalu menjualnya, dia tidak akan menjual atau tidak akan mengedarkannya dalam satu rantai, satu grup gitu ya, yang terbuka ya. Grup itu pasti tertutup dan dianggap secure. Kenapa? Karena pasti sudah melalui proses screening terkait dengan orang-orang yang menjadi anggotanya. Tentu saja dalam hal ini tidak melalui grup seperti grup WA gitu ya, yang praktis bisa dibobol dan bisa diinfiltrasi orang gitu ya, tapi melalui aplikasi yang lain yang kita kenal sebagai cukup ampuh ya untuk menahan adanya orang yang tiba-tiba menjadi anggota dan kemudian ngintip serta mendengar ya percakapan apa yang kemudian terjadi. Nah, maka dia merasa aman untuk kemudian menjual hal-hal yang menjadi aibnya gitu ya, dengan kata lain perilaku seksualnya. Nah, dilalah kebobolan ya. Nah, maka tentu dalam hal ini pihak penyidik itu tidak boleh berpretensi hanya dialah yang terlibat, hanya dialah yang menjadi pelaku satu-satunya. Jadi Anda Kenapa? percaya ini ada jaringannya ya? Pasti, pasti, pasti. Jadi kalau kita bicara mengenai kelompok predator dari luar negeri yang mencari mangsa di Indonesia misalnya, maka dia mencari mangsa Indonesia tapi dia menjualnya ke tempat lain yang dimana masyarakatnya memang sengaja menyisihkan uang untuk mengkonsumsi itu. Jadi kalau kita bicara mengenai mengkonsumsi gratisan, ini enggak, ini ada orang yang bahkan sudah bersedia menyisihkan cukup besar uangnya untuk membeli, baik itu membeli foto atau video dari orang-orang yang berhubungan seksual dengan anak-anak atau sesama anak-anak dan seterusnya lah begitu dengan berbagai kombinasi. Jadi itulah yang justru menjadi market yang kemudian dikejar, begitu.